Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Saya Elisa Syukriani, pendidikan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ingin memaparkan artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Social Distancing dalam Sholat Berjamaah menurut perbandingan ulama dan mazhab. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Sebagaimana yang kita ketahui, kita sekarang berada di tengah kemunculan wabah virus corona yang melanda dunia. Tentu banyak kebijakan yang bermunculan dari pemerintah setempat untuk mencegah penyebaran virus corona, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga tertinggi di bidang agama untuk menentukan permasalahan yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Komisi Fatwa MUI ini, lembaga ini telah mengeluarkan fatwa terkait himbauan melakukan sholat berjamaah di rumah atau melakukan social distancing dalam sholat berjamaah dan meniadakan pelaksanaan sholat Jumat sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Namun fatwa itu tentu tidak serta-merta mendapat sambutan positif dari masyarakat Muslim. Banyak yang menyayangkan dan bahkan mencela fatwa MUI. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan hakamal hakimu yarfa'ul khilaf. Putusan pemerintah menyudahi perbedaan. Nah, berkaitan dengan social distancing dalam saf salat berjamaah ini, banyak yang bertanya, bagaimana hukumnya? Sahkah sholatnya? Nah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya paparkan pandangan para ulama terkait hukum merenggangkan shaf dalam sholat, dan juga ada dalil-dalil yang akan kita temukan juga. Oke, kedua kita masuk ke pembahasan. Kita akan membahas yang pertama, hukum meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah, dan yang kedua, hukum merenggangkan shaf atau membuat jarak dalam shaf ketika sholat berjamaah. Oke, yang pertama, hukum meluruskan dan merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah. Di antara ulama yang menghukumi sunnah dalam masalah shaf ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Al-Qadhi Iyad, Imam Nawawi, dan jumhur ulama 4 mazhab lainnya. Lalu ada juga yang mengatakan wajib. Di antara ulama yang mengatakan wajib, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Karmani, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Asy-Syaukani, dan jumhur ulama mazhab Hambali. Bahkan ada yang mengatakan lurus dan rapatnya shaf itu termasuk bagian dari rukun sholat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Dia mengatakan batal orang sholat yang tidak merapatkan shafnya. Nah, ada berbagai pandangan ulama ya. Nah, salah satu dalil tentang anjuran meluruskan dan merapatkan shaf yaitu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Wa fi riwayatin del Bukhari fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf tersebut termasuk kesempurnaan salat. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan karena lurusnya shaf termasuk mendirikan salat. Nah, ada juga dalil yang mengatakan bahwa dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, luruskan shaf-shaf kalian karena sungguhnya kalian itu bersaf seperti safnya para malaikat. Luruskan di antara bahu-bahu kalian, isi saf-saf yang kosong, lemah lembutlah terhadap tangan-tangan atau lengan saudara kalian, dan janganlah kalian menyisakan celah bagi setan. Karena siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah akan menyambungkan rahmat kepadanya, dan jika memutuskannya, maka Allah akan memutuskan dari rahmatnya. Ada juga lagi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika itu iqamah salat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadap kami kemudian berkata, luruskanlah shaf-shaf kalian karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.
Dan masih banyak dalil lagi tentang anjuran meluruskan dan merapatkan soft. Karena memang dianjurkan gitu untuk meluruskan dan merapatkan soft. Nah, nanti ada pengecualian. Yang kedua, yang kedua, hukum merenggangkan soft atau membuat jarak dalam soft ketika sholat berjamaah. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu apa sih hukum merenggangkan soft dalam sholat berjamaah? Sahkah sholatnya? Menjawab pertanyaan tersebut berikut beberapa kutipan pendapat ulama terkait social distancing soft dalam sholat berjamaah. Berkata Ibnu Hajar terkait soft yang terpisah atau social distancing, beliau berkata, jika mereka tertinggal atau terpisah dari saf karena uzur seperti saat cuaca panas di Masjidil Haram, maka tidak dianggap makruh dan lalai sebagaimana yang nampak. Nah, itu kata Ibnu Hajar. Dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah dan ulama menghimbau agar pelaksanaan sholat berjamaah itu dilaksanakan dengan membuat saf berjarak 1 meter antara jamaah yang lain atau social distancing. Nah, hal ini sejalan dengan perkataan Imam An-Nawawi yang artinya perkataan Imam Nawawi yaitu idza dakhala rajulun wal jamaah fi shalah kariha ayyaqifa munfaridan bal in wajada farjatan aw sa'atan fi shaffi dakhalah walau waqafa munfaridan sahhat salatahu. Artinya jika seorang masuk sementara jamaah sedang sholat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada saf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka sholatnya tetap sah. Nah, menurut Imam Nawawi di sini, bahwa berdiri sendiri dalam saf adalah makruh. Ya. Tetapi jika ada uzur yang mengharuskan saf itu berjarak, maka sholat tetap sah. Kemudian berkaitan himbauan sosial distancing dalam sholat berjamaah dengan pertimbangan kondisi darurat, maka hal tersebut juga sejalan dengan beberapa kaidah fikih. Antara lain, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, ini kaidah fikih ya. Lalu ada lagi yang kaidah fikih yang berkata menolak mudarat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Oke. Kita ke pembahasan terakhir. Jadi kesimpulannya, setelah pemaparan di atas yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulannya terkait hukum social distancing saf dalam sholat berjamaah, bahwa sholat tetap sah dan dibolehkan. Ini sebagai upaya memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tetapi jika tidak ada uzur atau hal yang mendesak, kita dianjurkan untuk merapatkan dan meluruskan saf dalam sholat berjamaah. Ya. Jadi karena kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi dan kita juga sebagai upaya ikhtiar kita untuk memutus rantai penyebaran virus corona, ini tetap sah dan diperbolehkan. Dan tentu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah juga, dan juga ibadah tetap ditingkatkan, doa jangan pernah terputus, dan keyakinan kita tetap ada bahwa Allah segera mengangkat wabah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.